podcast Dongan Lopo. Selamat hari Minggu buat semuanya. Happy weekend buat semua Dongan Lopo Panatapan dimanapun kalian berada di siang hari yang indah ini. Kira-kira tujuan kemana ya? Mau main-main kemana? Di sini bisa memenuhi semua keinginan kamu. Mulai dari apa saja? Mungkin udah pada tahu, udah banyak yang lihat di podcast-podcast sebelumnya dan udah pada pernah mampir kemari. Oke, kali ini saya Raja ketemu lagi bareng kalian semua menemani Dongan Lopo melalui podcast Dongan Lopo. Saat ini di sebelah kiri dan kanan saya sudah ada wanita dan ada cowok ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan balik lagi dong. Ladies first dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang Raja. Masih dengan Indri ya? Masih dengan Indri yang sama. Dan di sebelahnya ada siapa? Ariel. Ariel Noah? Ya. Atau Ariel Tatum? Beda gender dong. Ariel Tatum atau Ariel Noah? Ariel Rizky. Oh, Ariel Rizky. Berarti mungkin papanya dulu pecinta Peter Pan atau Noah jadi dikasih nama Ariel gitu ya. Jadi, Tapi zaman sekarang sih nama-nama yang seperti itu sudah banyak ya. Dar mengidolakan sesuatu ya dikasihkan namanya gitu. Baik, Indri, kita kenal kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol. Ini adalah satu-satunya maksudnya di Lopo Panatapan cewek yang fungsionalnya itu sebagai barista. Ataupun Indri ini seorang barista senior. Cie, enak lah ya Kak senior. Enggak juga sih, ada enaknya dan Ada enaknya juga. dan enggak enaknya ya. Tapi kita nggak mau bahas yang nggak enak-enak kalau saat ini. Jadi kita cari yang enak-enak dulu. Dan di sebelah saya ada Ariel. Ariel sebagai apa, Ariel? junior barista. Junior. Ya. Berarti seniornya Kak In ya? Iya, betul. Coba sama senior dulu. Oke, nah jadi kita kembali bicara tentang kopi ataupun bicara tentang barista. Ini yang pastinya perbiji-bijian, perkopi-kopian. Sebelumnya saya pengen tanya nih buat kalian berdua. Yang dikatakan barista itu apakah peracik kopi atau yang harus paham akan kopi? Coba dari junior dulu kita. Iya. Akhirnya, menurut saya pribadi, keduanya mungkin menyajikan, meracik dan juga bisa berkomunikasi yang bagus dengan tamu. Iya. Masalah bincang dengan kopi yang menurut saya sih itulah. Kalau bagian Kak Senior, menurut Kak Senior gimana? Itu senior. Kak C. Kalau menurut saya seorang barista itu untuk pemula nggak diharuskan harus paham kopi, tapi ada minat yang tinggi untuk memahami kopi. Jadi kalau tidak ada minatnya ya kayak setengah-setengah lah gitu, pokoknya sekedar buat kopi udah gitu. Jadi disarankan punya minat di kopi dulu gitu. Dicintai dulu kopi, diperhatikan dulu seperti apa kopinya gitu kan. Iya. Jadi sebelum terjun ke dunia barista ya ada minat dulu gitu. Oke. Kalau nggak ada minat nanti khawatirnya kopi yang kita buat beda rasanya gitu. Iya. Nah, karena kita tahu juga ya, ada kopi dengan biji yang sama tapi dengan orang yang berbeda untuk meraciknya, kualitas rasa juga pasti beda. Bisa jadi. Ya, nanti bakalan kita ulik lebih rinci lagi. Nah, sebelumnya kopi itu kan banyak yang dijadikan tren. Ada kopi shop, ada kopi-kopi yang punya brand besar, bahkan dari internasional, ada brand nasional juga, dan ada brand lokal. Kalau kita kenal di Tapanuli Selatan ada kopi Sipirok, kopi Marancar, kopi Mandailing, banyak lah pokoknya. Jadi menurut kalian sebagai yang udah terjun di dunia barista itu apa sih kenikmatan dari minum kopi? Baik, Dongan Lopo. Jadi di podcast Lopo ini kita juga pengen tahu dong, seperti apa sih sebenarnya pembuatan biji kopi tadi itu banyak yang di roasting seperti apa. Tapi kita kan pengen tahu juga kira-kira apa sih yang membuat orang tertarik untuk minum kopi dan bahkan orang itu mencari kopi terbaik dan bisa jadi stok di rumah, bahkan beli yang sasetan, beli yang dibungkus atau pergi pindah-pindah kopi shop untuk menikmati kopi. Kira-kira apa yang dicari orang dari kopi?
Silakan Kain. Tadi kipas-kipas panas ya. Agak gerah AC-nya guys. tolong didinginin lagi berarti. Pastinya tuh. Jadi kalau menurut saya apa yang dicari dari dalam kopi, kalau bagi penikmat kopi mungkin setiap rasa kopi itu kan beda, keasamannya, kepahitannya gitu. Jadi ada ukuran orang yang suka asam. Oh dia mau Oke. nyari kopi yang tingkat asamnya lebih tinggi, atau ada orang yang suka kopi itu pahit dominan. Jadi cari yang lebih pahit. Misalnya kopi shop ini kurang oke, kurang dapat pahitnya. Oh di sini terlalu asam gitu. Jadi itu makanya di sini kita pakai kopi perbandingan. Makanya kalau orang mau cari yang lebih asam, pasti lebih pilih ke robusta. Oke, yang robusta ya. Kalau orang yang mau nyari kopi yang dominan pahit, pasti ke arabica. Jadi kita di sini untuk menyimbangkan itu kita perpadukanlah arabica dan robusta. Di Jadi, mix, di ya. mix. Jadi, Digabung dong, gitu. ya. Campur lah ya kan. Dicampur. Jadi tidak terlalu pahit, tidak terlalu asam juga. Jadi bisa dibilang kopi kita apa sih namanya, bisa dinikmati oleh pecinta yang kopi asam maupun yang pahit. Oke. Kan ada tuh biasanya yang ya mohon maaf nih buat dongan-dongan lo, biasanya dia bukan seorang pecinta kopi gitu. Tapi pengen nyicip kopi tiba-tiba pahit, bingung dia. Kok gini? Betul. Terus ada asumsi yang mengatakan kopi jangan pakai gula. Terus ada kopi yang disiapin gula. Itu perbedaannya apa? Kalau Boleh sambil diminum. boleh silakan. Kita bahas kopi tapi kita minum teh ya guys. Sama susu. Jadi kalau menurut saya apa tadi katanya lupa. Ada orang kalau misal mampir di suatu tempat, baik itu kopi shop ataupun cafe resto, biar terlihat keren, jadi dia pesan kopi. Nah begitu pesan kopi, kopi kali tambahlah gula. Nah sementara ada asumsi mengatakan kopi yang terbaik itu jangan pakai gula. Tuh. Makanya biasanya bagi yang penikmat kopi dan pecinta kopi pasti tahu kopi itu dirasakan dengan rasa pahit dan asamnya. Tapi mungkin bagi orang yang belum terbiasa sama kopi, kita akan edukasi sama tamunya atau pelanggannya, biasanya ini kopinya seperti ini, kita pakai biji kopi ini, rasanya akan sedikit pahit mungkin. Tapi kita sarankan kalau misalnya tamu kita atau pelanggannya pengen manis, yang gurih, kita bisa sarankan ada beberapa menu kopi yang tidak melulu hanya pahit gitu. Jadi ada variannya seperti ada varian itu. Rasa. Ada varian rasa. Ada yang gurih kopinya, ada yang manis. Tapi bagi pencinta kopi biasanya mereka pasti lebih nyari kopi yang rasa pahit atau asamnya, tekstur di mulut itu seperti apa gitu. Nah jadi itu memang ya mengikuti tren itu tidak dipermasalahkan sebenarnya ya. Baik, dan ada cerita tentang fermentasi kopi. Kopi yang dibusukkankah ini, atau sebenarnya seperti apa sistem untuk menciptakan kopi ini? Contoh, katanya ada kopi yang bisa kalau kebanyakan buat mabuk, ada kopi yang bisa buat mencret gitu. Nah ini sebenarnya masalah di lambungnya atau masalah di kopinya? Kalau menurut saya sih bisa jadi masalah di kopinya, dan bisa juga di orangnya nggak terlalu toleran sama kafein gitu kan. Bisa jadi dia coba kopi yang biasa aja bisa buat sakit perut atau gimana. Nah tentang racikan kopi, mungkin tahu ya, dengan mesin, ada mesin kopi yang mana sebenarnya di kopi shop itu mesin ini salah satu hal yang digengsikan. Itu betul ya. Betul. Terus diraciklah biji kopi yang sama. Kalau boleh tahu, untuk Lopo Panatapan itu pakai biji kopi dari mana? Walaupun saya jawab ya, kita Lopo Panatapan ini berada di tanah Tabaksel ya. Tapi untuk biji kopi kita pakai biji kopi dari Aceh Gayo. Alasannya? Alasannya pertama mungkin untuk distributornya dari owner sendiri punya kenalan, ada mitra dengan temen yang di Aceh, makanya kita pakai biji kopi Aceh Gayo. Dan untuk rasanya menurut saya nggak terlalu pahit dan asam untuk robusta ataupun arabicanya, jadi masih standar lah gitu kan. Mungkin untuk nextnya bisa kita coba dengan mix dengan kopi yang di sini, ada City Rock, ada lokal, ada Maracan.
Tapi untuk saat ini biji kopi kita pakai biji kopi dari Aceh Gayo. Aceh Gayo. Oke, jadi kalau boleh tahu pernah nggak sih dengar atau cerita dengan customer, tamu-tamu yang ngobrol di bar? Apa saja kesan-kesan yang didapatkan dari kamu, atau mungkin ada yang mengeluh, ada yang komplain, atau ada yang apresiasi, itu seperti apa? Ini kan ada junior, ada seniornya. Udah pernah ngerasain gitu. Kalau saya pernah beberapa kali. Mungkin untuk daerah sini masih jarang ya barista cewek ya, mungkin satu dua. Jadi mungkin ada kayak basa-basi, ngobrolnya gitu kan. Lebih kayak mau PDKT lah gitu. PDKT. Ya padahal ya karena kayak mungkin dilihatnya menarik kali ya. Iya, Karena jarang bisa di jadi. sini barista perempuan. Jadi wah kok unik nih gitu. Padahal ya maksudnya ya biasa aja cewek barista juga di beberapa tempat juga udah biasa gitu. Benar. Nah, jadi Indri sendiri menanggapinya seperti apa? Yang basa-basi. Ya kita tanggapin aja Mana sesuai tahu ada dengan di luar sana doang-doang lopo yang berminat jadi barista yang cewek ya. Jadi apabila di basa-basi nanti mau diapain gitu. ya kita kalau misalnya dia nanya dengan bagus ya kita jawab aja pertanyaannya kalau masih di jalur yang aman safety. Ya. Tapi kalau sudah misalnya entah mengarah yang sudah tanda kutip mungkin mau ajak jalan atau gimana ya kita luruskan aja gitu, profesional aja gitu dalam kerja. Ini lagi bekerja bahas tentang yang misalnya kok tanya kopi nggak apa-apa jawab aja, kopinya seperti apa, dia tanya apa jawab setahu kita. Tapi kok sudah di jalur itu kita bisa cut gitu, tidak salah itu kalau seperti itu. Oke. Nah, jadi betul ya. Biasanya seorang barista itu punya skill-skill dewa lah saya bilang. Kalau untuk kopi gitu ya. Kalau saya tanya, apa sih kata-kata yang bisa kalian ciptakan dari kopi? Apa nih? Kopi. Satu kalimat tentang kopi. Kopi apa yang paling enak? Kau pikirkan aja sendiri. Kopi apa yang paling pahit? Kopi Lydia ada banding aku. Nah, kalau dari kalian berdua apa nih quotes-nya? Apa ya? Salah dari Ari Sama-sama mikir sama. Boleh sambil diminum ya. Apa nih? Kopi. Kalau saya ditanya spontan, menurut kamu kopi itu apa? Kopi. Sebelum saya mengenal kamu, saya telah mengenal kopi. Tolong jangan larang saya untuk mencintai kopi. Beauty sekali. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa? Kopi apa yang paling so sweet? So sweet. Apa dong? Kopi nangkau dengan bismillah. Masya Allah. Aduh, laki. Kopi walaupun pahit tersirat sedikit manis di dalamnya. Tapi bener loh, kopi itu walaupun pahit, kalau kita betul-betul penikmat kopi itu akan terasa sedikit manis taste-nya. Betul. Saya setuju. Kalau ibaratnya buah di sini tuh itulah namanya balaka. Tahu balaka? Itu. Nanti saya tunjukin. Oke, bahkan saya pernah sedikit cerita ya pengalaman. Agak lama sih, beberapa tahun yang lalu saya itu pernah punya kesempatan jadi MC dari festival kopi yang dulunya daerah Tabaksel ini masih awam akan kopi. Ya, jadi ini kebetulan acaranya di Medan. Itu ada diundang barista yang udah melanglang buana internasional, nasional dan internasional. Bahkan dia ngasih tahu di dalam biji kopi dituangkan di dalam gelas itu kalau dilihat kasat mata hanya segelas kopi ataupun secangkir kopi. Tapi kalau diminum bukan hanya rasa kopi yang didapatkan, banyak rasa buah yang didapatkan. Nah, dan ada perbedaan. Contoh, kalau kamu minum sebagai barista, minum kopinya gimana? Coba ya. Oke. Nah, jadi terkadang dengan cara yang berbeda ternyata rasanya juga berbeda. Jadi ada bahasa diseruput, ada ya kalau di sini disesep,
atau ya langsung diteguk gitu. Jadi coba buat kalian yang bukan pecinta kopi dan yang pecinta kopi boleh share pengalamannya. Cara minum kopinya itu seperti apa? Ya, atau harus pakai sendok atau pakai sedotan. Ya, jadi rasa yang ada di cangkir kopi itu akan berbeda-beda tergantung cara kamu untuk menikmatinya. Oke, terakhir sebelum kita akhiri podcast kita di siang hari ini, apa nih yang mau kalian sampaikan buat dongan-dongan Lopo Panatapan? Bagi dongan-dongan Lopo, jika ingin menikmati kopi yang berbeda dari tempat lain, bolehlah singgah ke sini. Kita sebutkan kopi terbaik kita sesuai dengan request masing-masing dongan-dongan Lopo. Karena taste orang berbeda-beda di kopi. Mau manis, pahit, asam, bisa kita sajikan. Oke. Jangan lupa mampir. Baik, kalau Ariel, Kalau dari saya untuk dongan-dongan Lopo, jangan bosan-bosan, nikmatilah kopi kita dengan suasana hati, dengan mood yang baik. oke, baik. Nah, jadi apapun yang disampaikan dari dua barista ini adalah garda terdepan, orang pertama yang akan jumpai di pintu masuknya Lopo Panatapan. Ya, begitu parkir naik, jumpa deh sama mereka berdua ini. Dan yang pastinya kopi singkatan dari kopi. Kopi merupakan singkatan dari kumpulan orang-orang penuh inspirasi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semangat doa-doa Lopo Panatapan dan nantikan terus podcast kita tetap di Dongan Lopo. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan like. Komen-komen.